Assalamualaikum Mbak Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semua hari ini? Baik. Bahagia? Sehat. Nah, hari ini kita belajar siapa ketua kelasnya pimpin siap dulu atau doa dulu? Ya, saya Bu. Ya, siap. Nah, siap. Salam. Hadir. Apa kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, luar biasa, sehat, siap ikut belajar hari ini? Siap, Bu. Oke. Randa Mahendra, apa kabarnya, Nak? Alhamdulillah baik. Saiman, apa kabar, Nak? Alhamdulillah, berarti anak ibu hari ini baik semua ya? Siap untuk kita belajar hari ini? Oke, kalau siap hari ini sebelum kita mulai belajar seperti biasa kita sering menyanyikan lagu apa? Sekarang kita nyanyi dulu kalau kita suka ya. Dilihat ya dong supaya lebih Oke, kita sudah menyanyikan lagu kebiasaan kita setiap pagi sebelum kita mulai belajar. Kita sudah menyanyikan, hari ini kita siapkan untuk belajar. Tapi sebelum kita belajar, ini kita hari ini belajar adalah program linear 2 variabel ya. Sebelum kita bahas program linear 2 variabel itu, masih adakah yang ingat waktu pelajaran kita kelas 10 kemarin? Persamaan linear 2 variabel apa? Mas ada ingat nggak? Mas ada ingat nggak? Yang 2x apa? Apa? 4y sama dengan 4 itu contoh dari persamaan linear 2 variabel yang kelas 10 kemarin ya. Nah, kita belajar ya. Ada yang lain? Ada yang lain ingat? Ada yang lain untuk persamaan? Atau ada yang ingat nggak? Apa? X tambah Y sama dengan 3. X sama dengan X sama dengan X plus Y sama dengan 3 3. ya, berarti itu kita persamaannya. Kalau ketidaksamaannya masih ada ingat nggak waktu kita kelas 10? X tambah Y. Masih ingat nggak? Berarti sama aja. Ketidaksamaan. Contoh itu 6x ditambah 24y lebih kecil sama dengan 600. Benar, berarti masih ada yang ingat, ada yang lain ingat? Tadi kalau persamaan apa? Persamaan linear atau apa? Tadi 3x plus 2y sama dengan 6. Itu contoh persamaan. Nah, kalau ketidaksamaan apa tadi Randa? 6x tambah 24y
tambah 4Y lebih kecil sama dengan 600. 600. Ini contoh ketidaksamaan ya. Ini mengingat aja. Nanti karena kita akan belajar ada satu kaumnya dengan sini. Oke? Oke, ingat? Nah, tujuan apa tuh kita mempelajari apa itu program persamaan linear ini? Banyak kegunaannya untuk kita, nak. Satu, kegunaan kita bisa mengetahui kalau kita dalam dunia perdagangan, kita tahu bisa kita tahu berapa modal kita, berapa keuntungan dan kerugian, dan berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk membuat suatu usaha ya. Itu motivasi kita belajar hari ini ya. Nah di sini itu tadi. Nah di sini ini nanti itu akan tujuan kita pembelajaran kita hari ini sebelum kita belajar lagi. Kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini yaitu pertama kita menjelaskan ketidaksamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya dengan menggunakan masalah konseptual. Kedua, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan program linear dua variabel ya. Ini kata pencapaian yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, satu, kita menentukan model matematika dari masalah konseptual program linear dua variabel dari suatu masalah konseptual. Nanti kita kasih masalahnya. Kedua, kita apa? Merancang model matematika yang berkaitan dengan sistem ketidaksamaan linear dua variabel dari suatu masalah konseptual. Yang ketiga, menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Yang terakhir, kita membuat sketsa grafik daerah penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Itu yang indikator kompetensi dasar dan indikator yang akan kita kerjakan hari ini. Tujuan kita pembelajaran kita hari ini, tujuan kita pelajaran ini setelah kita mempelajari ini nanti kita bisa menentukan model matematika dari masalah konseptual program linear dua variabel dan dari suatu masalah konseptual yang membuat sketsa grafik daerah himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan linear ya. Itu indikatornya sudah kita tahu, tujuan masalah yang akan kita capai nanti kita sudah tahu sekarang ya. Nah sekarang itu ada pemasalahannya. Sekarang kita bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok ya. Mau pakai kelompok inilah atau kelompok lain juga? Kalau bentuk lain kelompoknya inilah ya. Nah ini nanti ibu kasih, ini ada LKPD-nya ya. Ini bahan ajarnya. LKPD dan bahan ajar ya. Nah, di dalam LKPD kita itu terdapat dua masalah ya. Di dalam LKPD kita terdapat dua masalah ya. Masalah yang pertama, lahan yang tersedia seluas 600 meter persegi akan ditanami dua jenis tanaman, yaitu tanaman tingkat rendah dan tanaman tingkat tinggi, dan mampu menampung 58 tanaman. Tiap tanaman tingkat rendah membutuhkan tempat 6 meter persegi dan tingkat tinggi membutuhkan 24 meter persegi. Biaya menanam tiap tanaman tingkat rendah adalah 1.000 dan tanaman tingkat tinggi adalah 1.500. Tentukan, ditanya apa? Tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Tentukan fungsi kendala dan fungsi objektif dari permasalahan tersebut. Itu untuk masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah ini ya. Masalah yang kedua adalah diketahui sistem ketidaksamaan linear dua variabel sebagai berikut. 2x plus 5y lebih besar dari 30. 4x plus y lebih besar dari 24. X plus y lebih kecil dari 12. Tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah sekarang silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Apa yang diketahui dari sana, dari masalah nomor 1, apa yang kita ketahui, silakan diskusi dengan kelompoknya. Nanti kita
Di nomor 1. Apa yang pertama sekali selesaikan? Membuat langkah pertama apa? Apa? Menentukan model matematika. Tentukan dulu apa model matematikanya ya. Tadi kan sudah tujuan kita tadi sudah ada disebutin tadi itu. Sekarang tentukan dulu model matematikanya. Menentukan tabel model matematika. Apa lagi? Menentukan ketidaksamaannya. Menentukan ketidaksamaannya ya. Ada ya. Apa lagi? Apa lagi? Sudah menentukan ketidaksamaannya? Menentukan fungsi dan tujuan. Menentukan Fungsi dan tujuan. fungsi dan tujuan. Pinter. Yang kelompok ini apa? Sudah apa lagi? Nomor 1 apa lagi? Kita cari masalahnya. Menentukan apa lagi? Apa tadi Rene? Pertama menentukan model. Matematika. Kedua Tabel informasi yuk. tabel informasi. Ketiga Menentukan ketidaksamaannya. menentukan ketidaksamaan. Keempat ada Menentukan fungsi dan tujuan. fungsi dan tujuan. Fungsi kendala yang kita ada lagi? Nggak ada lagi ya. Itu yang nomor 1. Yang itu yang kita akan cari nak. Ada masalah? Ada masalah? Ada masalah nggak? Jawabnya. Masalahnya apa? Nggak ada masalah. Modelnya tahu bentuk modelnya? Mana modelnya? Modelnya ya, itu modelnya. Ya. Itu modelnya, itu bentuk apa dia? Ya, modelnya. Ya, itu menentukan ketidaksamaannya. Itu apa? Fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, sekarang silakan dicari permasalahan apa lagi yang bisa kita isi dari sana. Berapa? Tanaman tingkat rendah, berapa lahannya dibutuhkan? Masuk di kolom sini, yang di sini. Nah, tingkat rendah, tingkat tinggi. Iya, jawabnya tulis di LKPD ya. Jawabnya di LKPD, bukan di kertas lembar. Itu kan LKPD sudah ada. Rangka-rangka nanti kalau tulis saja di LKPD ya. Sini Bu. Iya. Potongkan kan? Ya, ada dapat. Terus apa lagi? Misalnya tanaman tingkat rendah adalah apa tanaman tingkat rendahnya? Tanaman tingkat tingginya Y. Nah, ketidaksamaan sudah dapat ketidaksamaannya kan? Sekarang apa lagi dicari? Fungsi kendala dan fungsi objektif. Cari lagi apa fungsi kendala dan fungsi objektifnya. Apa? Ada? Sudah nomor 1-nya? Modelnya sudah tahu modelnya? Hah? Tuh, ya ada pemisalan sudah dapat pemisalannya. Yang jadi X-nya apa? Ini apa yang X nih? Tanaman tingkat rendah. Pemisalan yang tanaman tingkat tinggi jadi Y ya. Tanaman tingkat rendah itu 6 ya. Tanaman tingkat tingginya 2, 4. Harganya itu ya 600 dan 58. Biayanya adalah ini berapa? 1000 dengan 1500. Sudah dapat yang pertama, berarti modelnya sudah dapat. Sekarang apa? Menentukan ketidaksamaan lagi. Menentukan ketidaksamaan, cari apa? Menentukan ketidaksamaannya. Cari di mana? Ya, fungsi objektifnya berapa? 1000x plus berapa? 100 plus 500 Bu. 1500 Y ya. Fungsi objektifnya berapa? 1000 1000x ditambah 1500 Y. Nah terus sudah ya, tinggal apa lagi? Fungsi kendala. Fungsi kendalanya lagi, tinggal ditulis ke bawah fungsi kendalanya apa. Nah ya, yang ini ya, fungsi kendalanya berapa? Yuk, bantu kelompok kawannya. Kalau sudah, kita bahas nomor 2. Iya.
Sudah? Saya. Kalau sudah, yang sudah silakan berangkat ke nomor 2 ya. Ya Bu. Nomor 2, apa kita masuk nomor 2 ya? Sudah nomor 1-nya? Sila. Sudah nomor 1? Sudah. Fungsi kendala sudah tahu ya? Nah, nanti kita akan diskusikan ke depan ya. Sekarang kita nomor 2 lagi. Kelompok lain gimana? Nomor 1 sudah masalah nomor 1? Sudah. Sudah. Kelompok 3 sudah masalah nomor 1? Sudah loh? Sudah Bu. Hah? Sudah. Kelompok 1 sudah masalah nomor 1? Sudah ya? Nah, sekarang kita lihat lagi masalah nomor 2 nak. Masalah nomor 2. Masalah nomor 2 tadi apa? Diketahui sistem ketidaksamaan linear 2 variabel ada sebagai berikut. 5x plus 5y lebih besar 30, 4x plus y lebih besar 24, x plus y lebih kecil 12. Nah, langkah pertama sekali apa kita untuk menyelesaikannya? Apa langkahnya? Menentukan Titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Yang kedua apa? Menggambar grafik. Menggambar grafik. Yang ketiga apa? Ada lagi? Menentukan daerah himpunan penyelesaian. Menentukan daerah himpunan penyelesaian. Tahu ya langkahnya ya? Nah, sekarang silakan jawab, kasih waktu 5 menit ya. Kasih waktu 5 menit. Sudah nanti kita presentasikan ke depan ya. Kita presentasikan ke depan. Kita presentasikan ke depan. Oh, ini titik potongnya sudah ketemu ya? Oh, sudah ketemu ya titik potongnya. Ya. Nah, titik potong pertama berapa yang dipakai? 2x plus 2x plus 5y dulu yang cari ya. X dengan y-nya ya. Oh, x-nya tahu ya berarti. Oh ya, bagus. Lanjut lagi, menggambar grafik lagi. Iya. Bagus. Ada nggak yang menyusul? Kelompok ini sudah dia mendapat titik potongnya, dia sudah dapat kelompok ini. Sudah dapat titik potongnya apa? Seimbang apa? Oh, sudah dapat titik potongnya. Iya, x plus y. Yang mana? Yang pertama x-nya 6, y-nya 0. Berarti x-y-nya 6 dan 0. Pinter. Yang ke bawahnya lagi. Bawahnya lagi ya. Pinter. Nah, sudah dapat kelompok ini juga sudah dapat titik potongnya. Kelompok itu sudah masuk ke grafik ya kelompoknya ini. Kelompoknya kamu sudah mulai grafiknya ya? Ya. Semangat, bisa. Kelompok ini bagaimana? Bagaimana? Nomor 2-nya titik potongnya sudah dapat nggak? Sudah. Nah, sudah dapat ya tadi titik potongnya. Bawa aja itunya ke depan. Bawa. Yuk. Maju deh, kelompok Anda ya, nomor 1 yuk. Nah, baiklah ini kelompok 1 yang akan mempresentasikan 2 nih. Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 1. 1. Lahan yang tersedia seluas 600 meter persegi akan ditanami 2 jenis tanaman, yaitu tanaman tingkat rendah dan tanaman tingkat tinggi, dan mampu menampung 58 tanaman. Tiap tanaman tingkat rendah membutuhkan tempat 6 meter persegi, dan tanaman tingkat tinggi membutuhkan tempat 24 meter persegi. Biaya penanaman tiap tanaman tingkat rendah berkisar Rp1.000 dan tanaman tingkat tinggi Rp1.500. A. Tentukan model matematika dari penyelesaian tersebut. B. Tentukan fungsi kendala dan fungsi objektif dari permasalahan tersebut.
Yang A. Menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. 1, 2X ditambah 5Y sama dengan 30. X 15, 0. Y 0, 16. XY 15,0, 0,6. 2, 4X tambah Y sama dengan 24. X 6, 0. Y 0, 24. XY 6,0, 0,24. 3, X tambah Y sama dengan 12. X 12, 0. Y 0, 12. XY 12,0, 0,12. B. Menggambar grafik. Nanti kita sama persepsi ya jawabannya ya. Baru nanti kalian menyampaikan apa tujuan yang kalian dapat. Sudah. Nah, sekarang tadi kelompok ke-1 sudah menyampaikan hasil diskusi mereka ya. Nah, sekarang adakah yang beda jawabannya? Ada ditanya nggak dengan kelompok 1? Ya, itu ya, berarti model itu apa? Menentukan apa? Lupa, ulangi lagi. Merupakan pernyataan yang menggunakan perubahan dan lokasi matematika yang juga dikatakan sebagai suatu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Oh, berarti bahasa sehari-hari itu kita ubah menjadi persamaan ya. Nah, itu dari model pengertian model matematika ini. Kelompok ini dapat model matematikanya, kelompok ini bisa langkah-langkahnya, kelompok itu tadi juga langkah-langkah. Kelompok ini apa? Apa yang dapat? Apa kelompok ini? Ya apa? Model matematika merupakan penggunaan yang menggunakan perubah dan notasi matematika, dapat juga dikatakan sebagai suatu hasil penerjemahan dari bahasa sehari-hari menjadi bentuk matematika berupa persamaan, ketidaksamaan, atau fungsi.
Tuh ya. Apa lagi? Ada lagi? Pada umumnya, model matematika pada program linier terdiri dari sebuah fungsi objek atau fungsi tujuan dan fungsi kendala berupa sistem ketidaksamaan linier. Dan ini soalnya latihannya Ibu kasih waktu 10 menit ya. Karena habis 10 menit kita nggak kelompok ya. Individu ya. Individu ya. Tulis pakai ini kertas. Lembar ya. Individu ya. Kalau individu berarti apa? Seorang sendiri atau sendiri ya? Individu ya. Silakan jawab individu. Waktu kita ada ini 10 menit. Bukannya jawaban apa dia? Aku ini ngomong. Kan ini sih kamu jawab. Udah ya? Sudah? Sudah apa sudah? Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Kalau sudah, nomor 1 kumpul ke depan dulu. Yuk, apa tahu nomor 1? Wah dikit, maka kawan dengar. Sama kak persepsi dengar ya. Kata kerjanya lihat dijawab, biar di depan jawaban kalian masing-masing ya. Min 3x plus y lebih besar 9. 3x plus y sama dengan 9. Untuk y sama dengan 0. 3x plus 0 sama dengan 9. 3x sama dengan 9. X sama dengan 3. Untuk x sama dengan y sama dengan 5. X, y, x, koma y. Ya itu ya. Itu ya. Ada yang sama, ada yang beda? Itu ya. Cepat ya. Sekarang bisa kita simpulkan ya. Pelajaran kita hari ini ya. Bisa kita simpulkan. Bisa kita simpulkan hari ini. Sudah kita simpulkan ya. Pelajaran kita hari ini. Kita apa? Nah ini kan apa sih program linier? Program linier apa? Adalah suatu program atau metode untuk menyelesaikan permasalahan atau penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier yang batasan-batasannya adalah ada fungsi objek. Langkah-langkah penyelesaiannya juga langkah-langkah membuat model ada ya. Terus lagi apa? Persamaan bertanda lebih besar jika dari soal berbentuk kata paling sedikit. Dan tidak sama bertanda lebih kecil jika kata terbalnya tersirat apa itu? Paling banyak atau hanya ya. Ada ditanya sampai sini? Kalau tidak ada ditanya, lembar jawabannya kalian tadi nanti kumpul ke depan. Nanti Ibu akan melihat itu masuk ke